Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanifah Sanun, kelas Tadris IPS A, mata kuliah pengantar manajemen, dosen pengampu Ibu Darni SPMBA, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang persaingan industri menurut Michael Porter. Ada 5 faktor persaingan menurut Michael Porter. Yang pertama, pendatang baru potensial. Yang kedua, pemasok. Yang ketiga, produk pengganti. Yang keempat, pembeli. Di mana pada pendatang baru itu adanya para pesaing industri. Kemudian di pemasok itu adanya kekuatan tawar-menawar pemasok. Baru di produk pengganti itu terdapat persaingan di antara perusahaan yang ada. Dan di pembeli itu terdapat kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman yang masuk pendatang baru. Baik, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu persaingan intraindustri. Pada kebanyakan industri, gerakan persaingan oleh 1% mempunyai pengaruh yang besar terhadap para pesaingnya, dan dengan demikian dapat mendorong perlawanan para pesaing, dan dengan demikian usaha untuk menandingi gerakan tersebut. Dalam arti perusahaan-perusahaan tersebut saling tergantung satu sama lain atau mutually dependent. Intensitas persaingan antar perusahaan merupakan fungsi dari beberapa faktor seperti: yang pertama, adanya beberapa persaingan yang seimbang. Yang kedua, pertumbuhan industri yang lambat. Yang ketiga, kurangnya diferensiasi atau switching cost. Yang keempat, pertambahan kapasitas yang tinggi. Yang kelima, pesaing yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, hambatan pengunduran diri yang tinggi. Lanjut kepada materi 2, yaitu ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru dalam industri biasanya dapat mengancam pesaing yang ada. Hal ini disebabkan karena pendatang baru seringkali membawa kapasitas baru, keinginan untuk merebut pangsa pasar, serta seringkali juga memiliki sumber daya yang sangat besar. Kemungkinan suatu perusahaan akan memasuki suatu industri adalah fungsi dari 2 faktor, yaitu hambatan memasuki industri dan reaksi dari perusahaan yang sudah ada. Terdapat beberapa hambatan untuk memasuki industri atau entry barriers, antara lain skala ekonomi, definisi produk, persyaratan modal, biaya peralihan pemasok atau switching cost, akses ke salur distribusi, kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Masuk kepada materi 3, kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok dapat menekan perusahaan yang ada dalam suatu industri dengan cara menaikkan harga serta menurunkan kualitas barang yang dijualnya. Jika perusahaan tidak dapat menutupi kenaikan biaya melalui struktur harganya, maka kemampulabaan perusahaan tersebut dapat menurun. Karena tindakan pemasok tadi, pemasok memiliki tawar-menawar jika yang pertama, didominasi oleh sedikit persen. Baru yang kedua, produknya adalah unik. Yang ketiga, industri tersebut bukanlah pelanggan yang penting dari pemasok. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pemasok memperlihatkan ancaman untuk melakukan integrasi hilir. Masuk pada materi 4, kekuatan tawar-menawar pembeli. Para pembeli biasanya membeli barang dengan harga termurah yang dapat diperolehnya. Untuk mengurangi biaya mereka, biasanya pembeli meminta kualitas yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih baik, serta yang lebih penting, harga yang lebih murah. Kekuatan tawar-menawar pembeli meningkatkan terjadinya situasi berikut. Yang pertama, pembeli membeli dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua,
Produk yang dibeli adalah produk standar dan tidak terdiferensiasi. Yang ketiga, pembeli memperoleh laba yang rendah. Yang keempat, produk industri adalah tidak terlalu penting untuk produk atau jasa pembeli. Dan yang terakhir, pembeli menempatkan suatu ancaman melakukan integrasi ke hulu untuk membuat produk industri. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu ancaman produk pengganti. Ancaman dari produk substitusi akan kuat jika konsumen dihadapkan pada sedikit perbandingan harga atau switching cost, dan jika produk substitusi tersebut mempunyai harga yang lebih murah atau kualitas yang bahkan lebih tinggi dari produk-produk suatu industri tersebut. Ada 5 faktor persaingan Michel Porter The Sultan Hotel. The Sultan Hotel yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto dibangun pada tahun 1976 sebagai The Jakarta Hilton International Hotel. The Sultan Hotel merupakan kompleks yang terdiri dari 3 bangunan yang memiliki taman terluas di Jakarta dengan lokasi strategis, yakni segitiga emas Jakarta. The Sultan Hotel memperkenalkan konsep keramah tamahan dan kemegah budaya Jawa pada layanan Hotel Internasional Bintang 5. Hotel ini memiliki jumlah total 1084 kamar, 9 ruangan bangout dan 1 ballroom, fasilitas olahraga, rekreasi, termasuk 13 lapangan tenis dan 4 lapangan squash, restoran, bar, dan lounge, serta beragam fasilitas hotel bintang 5 lainnya. Yang pertama, industri rivalry atau pesaing. Pesaing bagi The Sultan Hotel adalah Hotel Mulia Kemang, Icon Hotel, dan Icon Grand Hotel. Hal ini dikarenakan Hotel Mulia, Hotel Kemang Icon, dan Hotel Grand Melia seperti halnya The Sultan Hotel Jakarta Selatan dapat dikatakan sebagai daerah di Jakarta yang perkembangannya lebih cepat di antara kota madya Jakarta lainnya. Daerah Kuningan misalnya, yang dikenal sebagai daerah Golden Triangle dari bisnis di Jakarta, serta Kemang dengan berbagai hiburan malam yang ditawarkan. Hotel Mulia seperti halnya The Hotel Sultan letaknya berdekatan dengan tempat hiburan atau Jakarta Convention Center. Sedangkan Hotel Kemang Icon terletak di Kemang yang merupakan pusat hiburan malam di Jakarta dan dapat menarik perhatian Meskipun begitu, The Sultan Hotel memiliki keunggulan dalam hal fasilitas yang lebih lengkap, serta memiliki tarif harga yang lebih murah dari para pesaingnya. Lanjut ke materi 2, ancaman pendatang baru tentang hotel. Ancaman pendatang baru juga datang dari developer hotel yang sudah memiliki nama dan reputasi di mancanegara, yaitu Hotel Ritz-Carlton. Satu lagi merupakan Raffles Hotel yang diperkirakan akan selesai pada tahun datangnya pendatang baru. Diperkirakan akan mempengaruhi persaingan pada The Sultan Hotel karena hotel-hotel tersebut sudah memiliki nama di luar negeri dan memungkinkannya memberi dampak berkurangnya turis-turis asing yang datang ke The Sultan Hotel. Meskipun begitu, masuknya pendatang baru diperkirakan akan memperoleh berbagai halangan seperti halnya harga tanah yang naik, keadaan krisis global yang mempengaruhi harga yang menyebabkan butuhnya modal yang lebih besar dalam membangun hotel tersebut. Yang ketiga, adanya produk pengganti. Produk pengganti seperti halnya hotel
Servis apartemen dan losmen merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh perusahaan ataupun turis karena biasanya memiliki harga yang lebih murah dari hotel-hotel biasanya, meskipun fasilitas serta pelayanan yang ditawarkan sangat berbeda dari hotel-hotel lainnya. Namun ini dapat dijadikan alternatif karena harganya lebih murah dari hotel lain. Yang keempat, kemampuan tawar-menawar pelanggan. Tamu pada The Sultan Hotel sebagian besar adalah pembisnis asing maupun pembisnis lokal. Yang kedua adalah individual tanpa instansi yang ingin liburan ataupun yang melakukan perkawinan di hotel dan menyewa ballroom dalam melaksanakan perkawinan, atau orang-orang dari luar kota yang ingin menghadiri acara yang berada di Jakarta Convention Center. Pembisnis yang datang biasanya datang dari instansi-instansi menengah ke atas, serta datang dari perusahaan penerbangan luar negeri yang menginap selama mereka melakukan kegiatan bisnis ataupun menunggu jadwal terbang berikutnya. Kekuatan pembeli sangat kuat karena Jakarta merupakan pusat dari kegiatan bisnis di Indonesia yang menyebabkan banyaknya investor yang datang. Karena banyaknya hotel yang terletak di Jakarta, maka pelanggan dapat memilih hotel sesuai dengan lokasi dan fasilitas yang diinginkan selama menghuni hotel tersebut. Kemudian yang kelima, kemampuan tawar-menawar suplir. The Sultan Hotel mempunyai suplir dalam berbagai bidang, diantaranya adalah makanan dan IT. Maka dari itu suplir dari The Sultan Hotel adalah yang pertama PT Realta Cakra Dharma, yang kedua PT Indoguna, yang ketiga PT Datacom. Dengan adanya suplir-suplir dari berbagai bidang di Sultan Hotel tidak memiliki permasalahan karena suplir-suplir tersebut telah lama bekerja sama dengan hotel ini. Tekanan tawar-menawar yang dimiliki oleh hotel ini tidak terlalu besar dalam bidang karena banyak suplir yang tidak dapat menggantikannya. Namun, dalam hal penggandaan barang komputer, dihitung melakukan penambahan modul pada sistem yang telah dipakai dapat dihitung cukup besar. Karena perusahaan yang membuat sistem tersebut juga menyediakan peralatan komputer yang dipakai. Beda dengan barang, sistem yang dipakai lebih mudah bagi perusahaan yang membuatnya untuk mengubah sesuai dengan perubahan yang diinginkan oleh hotel tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.